Shalom sobat muda semua. Selamat datang kembali di dalam program About Young People. Ini adalah renungan untuk Kawula Muda seri yang pertama. Begini teman-teman, ada sebuah cerita si A ini berdoa kepada Tuhan begini. Tuhan, aku di dalam kebingungan, apakah jalan yang kutempuh ini kehendak-Mu atau bukan? Kalau ini memang kehendak-Mu, si A ini berkata begini, Tuhan tolong beri aku kelancaran kalau memang ini kehendak-Mu. Tetapi kalau memang bukan kehendak-Mu, beri aku halangan dan rintangan. Itu kata si A, teman-teman. Kemudian si B lain lagi, dia berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku bingung dengan pacarku yang sudah 2 bulan ini tidak ada kabar, tidak ada berita. Aku tidak tahu kehendak-Mu Tuhan. Jikalau Tuhan menghendaki aku kelak menikah dengan pacarku ini, tolonglah panggil dia untuk meneleponku hari ini juga. Kalau dia tidak telepon, berarti bukan kehendak-Mu Tuhan. Si C beda lagi teman-teman. Si C ngomong begini, kalau saya sih apapun saya jalani, saya lakukan aja. Kalau ada perasaan damai di hatiku, saya tahu itu pasti sesuai kehendak Tuhan. Kalau aku merasa tidak damai, itu bukan kehendak Tuhan. Ada si A ngomong begitu, si B dan si C, teman-teman. Teman-teman pernah nggak ngalami seperti si A atau si B atau si C? Coba Anda ingat-ingat lagi, kalian ingat-ingat lagi. Atau mungkin teman-teman pernah mendengar kesaksian atau ajaran yang model begitu. Sekilas kelihatannya memang benar, teman-teman. Tapi sesungguhnya konsep dan pengertian yang demikian itu tidak tepat. Si A itu punya konsep bahwa begini, kehendak Allah itu diukur dengan kelancaran. Bukankah Tuhan itu seringkali mengizinkan ketidaklancaran, teman-teman? Betul nggak? Bahkan penderitaan sering Tuhan izinkan. Belum lagi tidak hanya penderitaan, susah lagi. Dalam proses hidup orang-orang pilihan Tuhan itu susah, teman-teman. Lihat saja misalnya perjalanan Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Ayub lagi. Riwayat para nabi, para rasul, jelas mereka tidak hidup di dalam kelancaran. Mereka tidak hidup di dalam kelancaran, atau boleh saya katakan hidup mereka tidak lancar. Jadi jelas sekali lancar atau tidak lancar tidak bisa menjadi patokan untuk kita bisa mengenali kehendak Tuhan atas hidup teman-teman atau tidak. Si B lebih berani lagi, teman-teman. Dia berani meminta kepada Tuhan untuk mencocokkan keinginan hatinya atau pengalamannya di dalam mengerti atau mengenali kehendak Tuhan. Memang di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, memberikan kita beberapa contoh soal mengerti kehendak Tuhan lewat tanda-tanda yang fisikal atau supranatural. Contohnya cerita Gideon dan Eliezer. Sebagian lagi bukan meminta tanda, namun Tuhanlah yang berinisiatif memberi tanda di zaman Perjanjian Lama. Tetapi perlu diingat bahwa saat itu firman yang tertulis Alkitab belum dimiliki oleh mereka. Di samping itu, kalau Tuhan memberi tanda khusus, itu selalu dikaitkan dengan tugas yang khusus pula. Jadi jelas bahwa menentukan tanda sendiri sesuai keinginan hati seperti yang dilakukan si B tidak benar dalam mengenali kehendak Tuhan. Bagaimana dengan si C, teman-teman? Si C memakai perasaan. Si C memakai hati nuraninya untuk mengukur kehendak Tuhan dalam tindak tanduk hidupnya. Ini jelas juga tidak benar. Karena perasaan hati seseorang subjektif loh. Seseorang bisa melakukan dosa dan kesalahan dan kemudian menekan hati nuraninya sehingga masih merasakan damai. Bukankah para penjahat, para teroris melakukan kejahatan mereka dengan rasa damai, teman-teman? Jadi
Coba Anda renungkan, kalian semua renungkan dari pengalaman si A, si B, dan si C. Bagaimana mereka salah untuk mengenali kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Teman-teman, hanya ada satu ukuran yang sah, yang benar dan tepat bagi semua orang secara universal di muka bumi ini untuk mengenal dan mengukur kehendak Tuhan secara objektif. Ukuran itu adalah firman yang tertulis, yaitu Alkitab, yang dijadikan standar iman, moral, dan semua aspek kehidupan kita hari-hari. Pemazmur menulis di dalam Mazmur 116 ayat 105 berkata begini, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bahkan Rasul Paulus berkata juga kepada anak didiknya Timotius. Dia berkata begini, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran." Jadi teman-teman, kita sudah mulai mengerti ya, kita nggak boleh spekulasi. Kita juga tidak boleh memperalat dan mempermainkan Allah. Apalagi mengatur dan memerintah Allah seenak kita. Ayo kita kembali kepada ajaran firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan. Dan taatilah firman Tuhan itu. Kalau hidup teman-teman ada di dalam firman Tuhan, yakinlah teman-teman pasti mengerti kehendak Tuhan itu. Dan berjalanlah setiap hari di dalam kehendak Tuhan. Maka jalanmu akan tepat, jalanmu, hidupmu akan baik-baik saja. Gitu teman-teman, hari ini renungannya. Semoga memberkati kalian semua. Saya kira teman-teman bisa belajar semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terus berjuang hidup benar. Jadilah anak-anak muda yang membanggakan perasaan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.